Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Latan Samasiro akan melakukan observasi ke Museum Multatuli Rangkas Bitung. Let's go! Museum Multatuli Rangkas Bitung. Museum Multatuli merupakan museum yang tampil sebagai wahana pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Museum Multatuli mengkoleksi interior museum, film dokumenter, dan pengadaan patung interaktif Multatuli, Saijah dan Adinda. Adapun tarif masuk ke dalam Museum Multatuli yaitu Rp1.000 untuk anak-anak atau SD dan Rp2.000 untuk dewasa atau mahasiswa. Pertama, kita masuk ke dalam ruangan awal, yaitu ruang selamat datang dan disambut dengan sebuah mozaik wajah Multatuli. Sosok Multatuli merupakan nama pena atau nama samaran dan nama aslinya adalah Edward Douwes-Dekker. Beliau lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 2 Maret 1820 dan tinggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Edward Douwes-Dekker sejak kecil sudah ikut berlayar dengan ayahnya, bekerja sebagai nahkoda kapal, dan setibanya di Nusantara, ia bekerja sebagai juru tulis dan setelah itu bekerja sebagai amternal di beberapa wilayah di Nusantara. Terakhir, ia ditugaskan sebagai asisten residen 1826 di Lebak, Banten. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan kedua yang bercerita mengenai tentang sistem kolonialisme. Ada film dokumenter di mana film ini bercerita mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Mereka datang ke Banten dengan menempuh rute pelayaran Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, hingga tiba di Banten 1596 yang pada saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Adapun tujuan awal kedatangan mereka ke Nusantara ingin mendapatkan spesies 4 komoditi awal yang begitu dicari oleh bangsa-bangsa Eropa, diantaranya ada pala, cengkeh, lada, dan kayu manis. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan tanam paksa, atau orang-orang Belanda biasa menyebutnya dengan kultur stelsel. Peraturan yang dikeluarkan pertama kali oleh Johannes van der Bos 1830 dilatar belakangi terkait dengan keuangan VOC yang pada saat itu hampir bangkrut, sehingga mereka mengeluarkan peraturan sistem tanam paksa ini guna mengisi kas-kas mereka yang kosong. Kemudian ada replika perkebunan kopi. Kenapa kopi? Karena kopi merupakan jenis tanaman unggulan ketika masa tanam paksa. Selanjutnya yaitu ada koleksi koin. Nilainya 1 sen, yaitu alat tukar ketika masa tanam paksa dengan menggunakan huruf pegon. Selanjutnya, kita berada di ruang Multatuli. Berbeda dengan tema sebelumnya, kita bercerita mengenai sejarah kolonial. Nah, di sini kita berbicara tentang Multatuli yang ditempatkan di tengah. Kenapa? Karena dianggap sebagai tokoh pergerakan melalui mahakaryanya, yaitu Max Havelaar.
Ada mahakarya dari Edward Dawes Dekker. Ada koleksi catatan kerja 1-25, kemudian ada koleksi tegel atau lantai multatuli. Kemudian di sini juga terdapat beberapa tokoh nasional, ada Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh terinspirasi dengan roman Max Havelaar. Jadi, mereka suka dan mengagumi sosok Multatuli. Nah, berikutnya kita berada di ruang anti kolonial. Karena dengan adanya Multatuli melalui mahakaryanya Max Havelaar telah memunculkan kesadaran masyarakat sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap pihak kolonial Belanda. Juga di sini terdapat hukuman gantung, di mana hukuman gantung ini merupakan ilustrasi saja dari peristiwa pemberontakan petani Banten, atau lebih terkenal dengan Geger Cilegon. Ruangan selanjutnya yaitu mengenai sejarah di Kabupaten Lebak. Dari awal mulai terbentuknya Kabupaten Lebak, yaitu 2 Desember 1828, yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati pertama Pangeran Sanjaya, atau lebih dikenal sebagai Raden Zamil. Dan beliau menjabat Bupati hanya 2 tahun saja, dan digantikan oleh Bupati kedua yang bernama Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Demang di Jasinga Bogor, dan juga ialah yang berhasil memadamkan peristiwa Nyimas Gangparan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa peta lama Lebak. Ada pendopo bupati, alun-alun, rumah asisten residen Lebak, kemudian ada kereta dari Batavia Rangkas Bitung Sajra, ada mendulang emas di Cikotok, ada pabrik minyak Mengsoli yang letaknya di belakang Rabinsa, kemudian kedatangan Jepang ke Nusantara, kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang terjadi revolusi sosial di Banten, dan yang terakhir ada kisah Bupati Hardiwinangun, di mana kisah ini merupakan bentuk aktualisasi daripada peristiwa revolusi sosial di Banten. Ruangan yang terakhir yang kita kunjungi adalah ruangan yang berisi potret-potret orang Rangkas Bitung, orang-orang hebat keturunan Rangkas Bitung atau mereka yang terinspirasi dari Rangkas Bitung. Sekian video observasi dari kelompok kami. Salam mahasiswa. I know